البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, dan kita masih di muka surat 42. Asyartu samin inharud dam ai ijra'uhu bitadqiyah. Syarat yang ke-8 adalah yaitu pengaliran darah, yaitu menjadikan darah mengalir melalui proses penyembelihan. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma anharad dama wa dzukira smullahi alaihi fakulu. Apa saja yang mampu mengalirkan darah dan disebutkan nama Allah padanya, maka makanlah dia. Summa in kanal hayawanu ghaira maqdurin alaih. Kemudian apabila hewan itu tidak mampu untuk ditundukkan, tidak mampu ditangkap lalu disembelih, kasyarit, seperti apa? Hewan yang melarikan diri, wal waqi'i fi bi'r, atau hewan itu jatuh ke dalam sumur, au magharah, atau mungkin apa, masuk ke dalam gua mungkin. Wa nahwi, dan seperti itu, kafa inharud dami fi ayyi maudhi'in kana min badani. Cukuplah pengaliran darah dari tempat manapun dari badan dia. Wal aula an yataharrama kana asra izhaqan li ruhi, dan yang lebih utama adalah bersungguh-sungguh untuk menembak pada bagian, menembak atau menusuk atau memotong pada bagian yang mempercepat matinya dia, keluarnya ruh dia. Li'anahu aryahu lil hayawan wa aqallu azaban, karena ini yang lebih menenteramkan hewan tadi dan lebih sedikit siksaannya. Ya, kalau tertembak atau terpotong apanya, mungkin kakinya, kaki bagian bawah, lalu bagian atas, jelas dia tersiksa, kasihan. Tayyib, wa in kanal hayawanu maqduran alaih, apabila hewan tadi mampu ditundukkan, fala budda ayyakuna inharud dami minar raqabah min asfaliha lil lihyain. Maka wajib pengaliran darah tadi adalah pada bagian leher bagian bawahnya, yaitu sampai ke di sini apa, lihyain, ya. Wa alam, ini lihyain itu bagian min asfaliha, yaitu dari leher bagian bawah ila lihyain, pada apa, dua tulang janggut barangkali. Bihaisu yaqta'u alwijdain wa huma irqanil ghalidhan muhitani bil hulqum, yaitu dua urat yang besar, dua pembuluh darah yang besar yang mengelilingi kerongkongan. Wa tamamu dzalika an yaqta'a ma'ahuma al hulqum. Kelengkapannya adalah di samping memotong dua pembuluh darah yang besar itu juga memotong kerongkongannya. Apa ini, tenggorokan, wahwa majron nafas, yaitu apa, tempat aliran pernafasan, berarti apa, tenggorokan. Wal mari wahwa majro to'ami wasyarab, berarti apa sekarang, kerongkongan, mari kerongkongan, yaitu tempat mengalirnya makanan dan minuman. Lihat haba bidzalika ma databaqail hayawan, agar dengan itu bahan kekalnya, bahan kelestarian hidup hewan tadi akan hilang, yaitu cepat mati, yaitu apa, darahnya cepat keluar. Wa huwa dam, yaitu darahnya tidak tersisa. Wa tariqu dzalika wa huwal hulqum wal mari, dan jalannya adalah pada bagian tenggorokan dan kerongkongan. Wa ini qatasara ala qata'il wijdaini halati tazkiyah. Tadi kurang tak ya, tazkiyah. Apabila dia mencukupkan dengan memotong dua pembuluh darah yang besar tadi, maka penyembelihan pun sudah sah, karena nanti pembuluh darah itu akan mengalirkan darah banyak sekali keluar. Wa syartu tasi ayyakunal mudhaki ma'dzunan fi zakatihi syar'a. Syarat yang ke-9 adalah si penyembelihnya itu diizinkan untuk menyembelih secara syariat. Fa amma ghairu ma'dzun fa fihi fa amma ghairu ma'dzunin fi fa nau'an. Adapun orang yang tidak diberi izin untuk menyembelih, maka ini ada dua jenis. Ahaduhuma, yang pertama, ma hurrima li haqqillah,
yaitu yang diharamkan karena haknya Allah Ta'ala. Kasoidil haram, seperti apa? Yaitu berburu di tanah suci. Wal ihram, dan juga walaupun tidak di tanah suci tapi dia sudah statusnya orang yang melakukan ihram. Fala yahillu, maka tidak halal. Wa in zakka, walaupun dia menyembelih. Atau wa in zukki, yaitu apa? Hewannya itu. Mahurrima, yaitu hewannya itu, berarti dohirnya. Berarti yang tadi apa? Muzakki, muzakka. Tadi ana salah baca. Ayakunal muzakka ma'dzunan fi zakatihi syar'an. Hewan yang disembelih tadi memang apa? Diizinkan untuk disembelih secara syariat. Adapun yang tidak diizinkan maka ada dua jenis. Yang pertama, hewan yang diharamkan untuk disembelih karena hak Allah Ta'ala. Seperti apa? Hewan liar di tanah suci atau di tempat yang orang sedang ihram, bagi orang yang ihram tentunya. Maka tidak halal wa in zukki, walaupun dia disembelih. Liqaulihi ta'ala uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla alaikum ghaira muhillis shaidi wa antum hurum. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, dihalalkan untuk kalian hewan ternak kecuali hewan yang dibacakan kepada kalian dalam keadaan kalian yaitu apa? Menghalalkan hewan yang soid, yaitu apa? Hewan yang liar. Wa antum hurum, dalam keadaan kalian ihram. Tayyib, wa qaulihi, juga berdasarkan firman Allah Ta'ala, uhilla lakum soidul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum walis sayyarah. Dihalalkan untuk kalian hewan atau binatang liar yang di lautan. Demikian pula makanannya, yaitu makanan yang ada di lautan. Mata'al lakum, sebagai perbekalan dan kesenangan untuk kalian. Walis sayyarah, dan juga untuk hewan-hewan tunggangan kalian yang perlu makan. Wa hurrima alaikum saydul barri ma dumtum huruma, dan diharamkan terhadap kalian binatang liar yang di daratan selama kalian itu ihram. Walaupun dia di tanah halal, tapi kalian sedang ihram, maka hewan yang hendak kalian sembelih, hendak kalian tangkap, itu tak boleh. Anau usani, jenis kedua, mahurrima lihaqil makhluk, hewan yang diharamkan untuk disembelih karena haknya makhluk. Kalau maghsub, seperti apa? Hewan hasil perampasan, yang tentunya apa? Yang tidak halal, perompakan dan sebagainya. Wal masruk, hewan curian. Yadbahuhul ghasib, yang disembelih oleh si perompak atau si perampas. Awis sarik, disembelih si pencuri. Tayyib. Fafi hilihi qaulani li ahlil ilm. Ada dua pendapat tentang halalnya itu atau tidak halalnya itu. Ungzurhuma wa dalilahuma fil asl. Lihat dua perkara ini, dua pendapat ini dan dalilnya dalam kitab asal. Tayyib. Al-faslu tasi' fi adabiz zakah. Pasal yang ke-9, adab-adab penyembelihan. Lidzakati adabun yambaghi mura'atuha. Penyembelihan itu memiliki adab-adab yang wajib untuk diperhatikan. Wala tustaratu fihil litazkiyah. Tapi tidak disyaratkan tentang halalnya penyembelihan tadi. Ini dohirnya tazkiyah ya. Yaitu apa? Ada taknya. Bal tahillu biduniha, bahkan halal walaupun tidak ikut adab. Yaitu apa? Adabnya tidak sampai menjadi syarat sah. Faminha, di antaranya yang pertama, istiqbalul qiblah bit tazkiyah, bidzakiyah hina tazkiyatiha. Nah, sekarang berarti apa tadi? Zakiyah betulan kah? Yaitu halalnya hewan yang disembelih, zakiyah. Berarti zakiyah sama dengan muzakkah. Yaitu hewan yang disembelih itu dihadapkan ke arah kiblat ketika disembelih. Yang kedua, al-ihsanu fi tazkiyatiha. Kalau yang pertama mustahab, yang kedua ini dohirnya wajib tapi bukan syarat, yaitu berbuat baik di dalam penyembelihannya. Bihaitsu takunu bi alatin hadah, yaitu dengan memakai alat yang benda yang tajam. Yumirruha ala mahilliz zakah, yaitu dia memperjalankan senjata tajam tadi pada tempat penyembelihan. Biquwatin wa sur'ah, dengan kuat dan dengan kelajuan. Tayyib, wa qila hadza minal adabil wajibah. Sebagian ulama mengatakan ini termasuk adab yang wajib.
Iya, karena apa? Kalau menyiksa hewan haram. Li dhahiri qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan zahir sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'." Sesungguhnya Allah mewajibkan berbuat kebajikan terhadap segala sesuatu. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Maka apabila kalian membunuh, maka perbaguslah pembunuhannya. Jangan menyiksa, tapi membunuh dengan cepat. Wa idza dzabhtum fa ahsinudz dzibhah. Apabila kalian menyembelih, maka perbaguslah penyembelihannya. Wal yuhidda ahadukum syafratah. Hendaknya salah seorang dari kalian mempertajam pisau jagalnya, pisau sembelihan itu, pisau penyembelihan. Pisau sembelih. Wal yurih dzabihatah, dan hendaknya dia menentramkan hewan yang dia sembelih. Thayyib, rawahu Muslim. Wa hadzal qaul huwa shahih. Pendapat inilah yang benar, yaitu apa? Sampai wajib. Thayyib. Yang ketiga, antakuna zakatu fil ibili nahron wa fi ghairiha zabhan. Yaitu pola penyembelihannya kalau onta itu nahar, yaitu apa? Ditusuk dengan besi yang tajam. Adapun kalau hewan yang lain itu memang disembelih, yaitu apa? Dipotong bagian yang disebutkan tadi itu, dua pembuluh darah yang besar. Fayun harul ibil qaimatan maqulatan yaduhal yusra. Maka onta itu disembelih dalam keadaan berdiri dan kaki depan sebelah kiri diikat. Fa in sauba alaihi dzalika naharaha barikah. Kalau susah untuk melakukan yang seperti itu, maka boleh dia ditidurkan lalu disembelih. Wa yudbahu ghairuha ala jambihal aisar. Hewan yang lain itu disembelih dalam keadaan berbaring di atas sisi kiri. Ya, agar apa? Agar karena kita menyembelih dengan apa? Tangan kanan, dan kaki kiri itu menginjak kepala dia. Tayyib. Zabahaha ala jambil aiman. Yang disembelih adalah sisi kanan, yaitu apa? Kita memang di atas sisi kanan hewan tadi. Hewannya itu ditidurkan di atas sisi kiri. Ingkana aryaha lidzabihati wa sebentar, ana salah. Mana tadi? Kita mulai dari fa ingkana dzabihu aksar ya'malu biyadihil yusra. Adapun kalau si penyembelihnya ini tangannya kidal, bekerja dengan tangan kiri, dzabaha alal jambil aiman, maka dia menyembelihnya dalam keadaan hewan itu di sebelah kanan, yaitu sebelah kanan hewan itu menempel ke tanah. Tayyib, kalau itu betul. Wa in kana aryah lidzabihah, in kana aryaha lidzabihati wa amkanalah, kalau emang itu lebih menentramkan hewan yang disembelih dan lebih memudahkan untuk menyembelihnya. Wa yusannu ayyadu arijlahu ala unuqiha, disunahkan meletakkan kaki kita penyembelih di atas leher hewan tadi, liyatamakkana minha, agar kita mantap dan kuat dalam menyembelih hewan tadi. Wa amal buruku alaiha wal imsaku biqawaimiha fala aslalahu minas sunnah. Adapun kita duduk di atas hewan tadi dan memegang kaki-kakinya, maka ini tidak ada asalnya dari sunnah. Tayyib. Ini semampunya, bertakwa semampunya. Bagaimana agar dia tidak meronta-ronta dan sebagainya ketika sedang proses disembelih. Wa qad dzakara ba'dul ulama, sebagian ulama menyebutkan anna min fawaidi tarkil imsaki bil qawaim, di antara faedah tidak memegang kaki-kakinya ziyadatu inharid dam bil harakah, yaitu menambah penyebaran pengaliran darah dengan gerakan walid tirab dan kegoncangan. Tapi itu nanti tentunya ketika sedang disembelih, jangan dibiarkan dia menendang perut kita atau kaki kita atau apa, perlu dipegang dulu. Tapi nanti kalau sudah tersembelih, boleh kita tinggalkan dia atau kita lemparkan sikit, kita baling sikit agar dia bergerak-gerak. Tapi ketika sedang hendak disembelih, tentunya kakinya harus dijaga, jangan sampai menendang kita. Jadi lihat mana yang lebih bermaslahat. Nah, setelah itu biar kakinya banyak gerak. Setelah itu biar darah mengucur dengan cepat dan habis dengan cepat. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.